sunnah itu sebagaimana yang disebutkan. Dan kita tentunya bangga dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin bagi yang karena memang kita membuat metode lain sedikit ya, yaitu bagaimana kita ada rujukannya. Di antara salah satu sunnah, apakah ada kalimat sunnah di dalam ayat-ayat Al-Quran? Kita tahu ikhwatul Islam, di dalam Al-Quran apakah ada kalimat yang berbicara tentang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Al-Quran itu ikhwatul Islam adalah ayat atau firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan dengan bahasa yang mencakup semuanya. Dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kecuali yang penting-penting saja, poin-poin yang penting saja. Tidak mungkin semuanya diceritakan di dalam Al-Qur'an. Kalau seandainya semuanya diceritakan di dalam Al-Qur'an ikhwatul Islam, maka tentunya sulit bagi kita untuk menghafalnya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala berjanji, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikr." Makanya Al-Quran itu lebih banyak kepada sifat manusia, tidak lebih banyak kepada masalah dunia. Mengapa demikian? Karena manusia itu saja. Manusia yang diciptakan oleh Allah, perangainya tidak akan pernah kecuali akan serupa. Itu saja yang namanya manusia. Mulai dari zaman Nabi Adam sampai umat terakhir, yang namanya manusia tetap manusia. Apa maknanya? Manusia itu ikhwatul Islam tidak akan berubah dari satu zaman ke zaman yang lainnya. Perangainya, perbuatannya, akhlaknya. Seperti misalnya ketika Allah bercerita tentang Nabi Lut alaihi salam, Allah bercerita tentang kaumnya. Apakah masih ada orang-orang yang berperangai seperti perangainya Nabi Lut? Banyak ikhwatul Islam. Kemudian dikala diceritakan di dalam surah Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin, celaka bagi mereka yang curang dalam timbangan. Apakah banyak orang yang curang dalam timbangan? Banyak ikhwatul Islam. Makanya kenapa di dalam Al-Quran itu lebih banyak cerita tentang yang umum, kemudian manusia. Karena manusia itu tidak akan berubah perangainya, itu saja. Sehingga dianjurkan bagi kita mengetahui tentang sejarah, karena sejarah itu adalah cerita lama dan dia akan selalu berulang dan berulang ceritanya. Waktunya, tempatnya, orangnya saja yang berbeza, tapi faktanya sama. Kalau masalah dunia itu maju, semakin maju, semakin terakhir semakin maju, semakin terakhir semakin maju. Sehingga nanti kalau Allah bercerita tentang dunia ikhwatul Islam, maka tentunya tidak akan sama, tidak akan relevan antara dunia sebelumnya dengan dunia yang ada di zaman sekarang. Dan dunia kita tidak akan sama dengan dunia yang datang 200-300 tahun setelah kita. Kita tidak tahu. Makanya dunia bisa berubah, tapi manusia tidak akan bisa berubah. Kemudian ikhwatul Islam, masalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah ada di dalam Al-Quran? Ada. Kalimat sunnah itu disebut dengan hikmah. Ada dua perkara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Yang pertama ilmu, yang kedua hikmah. Kalau Allah berbicara tentang ilmu, Allah menyebutkan wa ma utitum minal ilmi illa qalilah. Yang berilmu itu sedikit. Sedangkan hikmah ikhwatul Islam, wa may yu'tal hikmah wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberikan hikmah kepadanya, berarti telah dibukakan untuknya pintu kebaikan yang sangat banyak. Dan orang yang pertama kali dibukakan pintu kebaikan yang sangat banyak adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.